Halo teman-teman petani kopi Indonesia, masih ingat nggak? Saya pernah membahas soal pemupukan dan sekaligus pencampuran dengan fungisida dan inseksida pada lahan kopi sistem tanam pagar saya ini. Dan saya mencampurkan dengan Superkal, CNG, pupuk kalsium nitrat ya. Di sini ada boron ya. Jadi di sini untuk mikro dan makronya, untuk mikronya saya tabur, untuk makronya ada yang saya semprot, ada juga yang saya tabur ya teman-teman. Nah, ini yang saya gunakan kemarin ya. Ini Amir Startop, Regen, ada Nativo. Nah, di situ ada perekatnya. Nah, sekarang kita lihat perkembangan setelah kita pemupukan itu. Ini pemupukan dalam segi semprot ya teman-teman. Sekaligus untuk mengendalikan hama dan juga untuk mengendalikan jamur pada batang kopi, akar kopi, dan juga pada pembungaan ataupun pembuahan kopi. Nah, setelah saya memberikan pupuk tabur dan juga pupuk semprot, kalau pupuk taburnya teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya, itu sudah sangat jelas sekali. Saya mencantumkan ya teks yang sangat besar menggunakan huruf kapital, jadi teman-teman bisa cari saja. Jadi kita akan melihat perubahan yang signifikan terhadap pemupukan di lahan saya menggunakan pupuk semprot ya, dan dimix dengan fungisida dan inseksida. Nah, kita lihat di sini dia tumbuh ya, pupus-pupus baru, ranting baru, sehingga dia bisa memanjang teman-teman ya. Dan di atas juga, dan rantingnya lumayan rapat-rapat ya. Di sini dan sini juga bisa dilihat di bawah. Nah, di sini yang sakit-sakit bahkan yang seperti ini ya, yang pertumbuhannya kurang maksimal juga terpacu pertumbuhannya gara-gara ya dampak dari pemupukan dengan cara semprot dan juga kita tabur. Nah, kalau ditanyakan pupuk taburnya apa saja yang kemarin ya, saya jelaskan secara singkat saja di sini. Kemarin itu saya mencampurkannya KCL, Ponska, Fosfat ya. Terus ada pupuk mikro ya, itu berapa bungkus, dan juga furadan saya campur menjadi satu, saya mix dan saya taburkan di sini. Di sini pun masih ada bekas pupuknya yang belum terserap habis. Nah, ini temannya, ini yang hitam ini adalah fosfat. Jadi kalau menaburkan fosfat untuk masa generatif itu bagusnya itu di bulan 11, 10 ya. Itu kita taburkan ya teman-teman. Dan semuanya telah menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dari yang sebelumnya. Tuh bisa dilihat di bawah, bisa dilihat ya pupus-pupusnya. Nah, bahkan ada yang berbunga juga di bawah situ. Belajar berbunga ya teman. Ini kopinya kurang lebih berusia 1 tahun kurang lebih ya. Nah, kalau yang di bawah itu sakit tuh. Jadi tanaman sakit yang saya cabut dari situ, saya pindah ke situ, makanya menguning. Nah, jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat perbandingannya dari video yang sebelumnya ya. Teman-teman lihat saja pemupukan yang benar, yaitu judulnya apa, itu judulnya teman-teman lihat aja. Itu jenis pupuknya dan cara pemupukannya sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita hanya melihat saja perbedaan dan perkembangan ya. Setelah beberapa minggu kita berikan pupuk yang seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Lihat pupusnya dan lihat warna daunnya. Mengkilat-kilat ya teman-teman. Nah, daunnya bagus, pupusnya bagus, rantingnya bagus, pertumbuhannya bagus, dan terhindar dari hama. Siapa sih petani yang tidak mau tanamannya bisa terhindar dari hama? Tentu semuanya mau terhindar dari hama, tetapi tentu saja untuk menghindari hama tersebut dan memiliki daun bunga yang maksudnya daun kopi yang mengkilat dengan pupus-pupus yang bertumbuh dengan subur, itu tentu saja kita membutuhkan modal, tenaga, dan pikiran, dan juga campuran yang tepat ya teman-teman. Nah, jika kita tidak menggunakan campuran yang tepat, ya akan seperti ini kawan-kawan. Nah, campuran yang tepat itu kan jangan ditanyain lagi sebenarnya. Sebenarnya sudah ada di sini. Nah, di sini dosisnya tuh sudah ada teman-teman. Nah, ya di dalam sini, ini CNG saya tidak ada di endorse sama produk ini nih. Ya, ini sudah ada. Kalau
terserah lah teman-teman mau menggunakan merek ini atau merek yang lain. Mungkin merek lain ada yang lebih jauh bagus daripada ini. Ini harganya kalau nggak salah 38.000 ya. Nah ini ada nitrogen ya. Di sini ada kandungan nitrogen dan juga di sini ada kalsium ya teman-teman. Nah itu ada Nativo, Regen dan juga M-Startop. Itu di dalamnya terkandung zat ZPT. ZPT itu zat pengatur tumbuh tanaman ya. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Teman-teman bisa, kita akan jalan-jalan ke bawah teman-teman. Kita akan lihat, tapi saya ambil dulu peralatan saya untuk kita bawa ke bawah teman-teman. Nah sekarang kita berada di posisi yang paling bawah, bukan di paling bawah ya. Tadi kita di atas itu. Ini di gang yang di bawah. Ini jaraknya 2,5 meter teman-teman. Jadi di sini random ya teman-teman jaraknya. Untuk penjarakan tanaman ini berapa jaraknya? Ini 0,5, ada yang bervariasi. Teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya. Kalau saya gabungkan ke sini videonya bisa sangat panjang teman-teman ya. Nah ini perubahannya seperti ini. Kecil-kecil sudah belajar berbuah. Jadi kita itu nggak usah mikirin namanya buah selang lah, buah pipa lah, buah apa namanya, nggak usah mikirin itu. Yang penting dia akan berbuah teman-teman. Tinggal kita kumpulin aja di rumah, kita keringin, terus kita tumpuk. Kalau sudah banyak ya kita jual. Jadi nggak usah mikirin buah selang, buah itu dan buah segala macamnya teman-teman ya. Nah ini juga di bawah sini lihat, nah pupusnya ini bahkan sakit ya. Nah sakit tapi pupusnya keluar, nah, ujung-ujung rantingnya. Jadi kalau secara logika semakin banyak ranting, semakin banyak ruas ranting sini ya. Nah semakin rapat, maka apa kesimpulannya adalah maka pembuahan atau bunga dan tempat kedudukan bunga akan semakin lebih banyak dan semakin lebih baik. Nah semakin panjang rantingnya, ketika pembungaan dan pembuahan kita juga membutuhkan apa namanya, kita membutuhkan pupuk yang jauh lebih banyak teman-teman. Nah kita bisa lihat ke situ. Nah kelihatan ya, tuh buahnya. Ini juga belajar baru habis berbunga. Ini mau berbunga teman-teman. Bisa dilihat ya samping. Nah ini pendek sekali nih. Ya pendek-pendek udah berbunga sampai ke bawah situ. Nah kalau jarak ini ke situ kurang lebih ya teman-teman 1,5 meter teman-teman. Jadi di sini uji coba. Karena saya akan melakukan penanaman dalam skala besar. Kemungkinan itu 40.000 batang teman-teman. Dan bibitnya baru diproses dan baru saya semai di rumah kemarin. Makanya saya uji coba, dan sepertinya jarak yang ideal itu tidak bisa yang seperti jarak yang saya lakukan saat ini. Mungkin di video selanjutnya akan saya update jarak yang ideal menurut penelitian di Brazil ya, di website skilo.br ya, itu di penelitian Brazil. Jadi bukan kita ngomong-ngomong saja, hanya berteori, hanya asumsi pendapat pribadi, tetapi kita harus memiliki data. Nah ini teman-teman lihat ya bengkok. Ini bengkok ini ya, biasanya dia itu mencari cahaya. Tidak dapat cahaya dia bengkok ke arah situ. Ya, ke arah situ tuh. Tuh, di situ tidak ada naungan. Di sini ada naungan, di atas ini baru saya pangkas teman-teman. Tuh. Kelihatan ya. Dan itu baru juga saya pangkas. Jadi pentingnya pemangkasan naungan di musim hujan karena dikitnya cahaya matahari. Kenapa dikitnya cahaya matahari? Dikarenakan cuaca mendung terus teman-teman. Jadi itu yang saya gunakan untuk pupuk semprotnya. Kalau pupuk taburnya tadi sudah saya jelaskan sedikit. Teman-teman bisa aplikasikan saja ke lahannya masing-masing. Mudah-mudahan bisa sukses dan selalu berusaha dan belajar. Dan belajar itu bukan dari YouTube ya teman-teman. Dari melihat riset-riset ataupun uji coba secara ilmiah, secara akademis, dan secara terukur ya. Jadi kita memiliki instrumen untuk melakukan pekerjaan agar pekerjaan tersebut bisa hasilnya lebih maksimal ya. Walaupun tidak maksimal, minimal kegagalan itu bisa kita kurangi karena kita belajar dari penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahlinya. Jadi saya di sini bukan ahlinya ya teman-teman, hanya merangkum saja dari penelitian-penelitian yang ada. Nah seperti inilah penampakannya. Mudah-mudahan teman-teman yang baru belajar menanam kopi sistem pagar bisa terinspirasi dengan
pemupukan ataupun penanaman seperti ini ataupun uji coba ya. Nah ini rantingnya akan ketemu ke situ. Ini jaraknya 2 meter teman-teman. Sekarang teman-teman lihat, bayangkan saja nanti kalau dia udah manjang, situ manjang, sini manjang, akan ketemu dan akan kesulitan saya akan memanennya, tapi hasilnya mudah-mudahan jauh lebih baik teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.